Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur dan ketaatannya, yang mana Allah masih menakdirkan kita sekalian untuk berkumpul di majelis yang mubarak ini insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah telah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebelum kita melanjutkan taklim kita bacakan suratul Fatihah binniyati syifa untuk Ananda Umar bin Adi Aditya, cucu dari Pak Ziwakidi yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Ala hadhihi niyyah wa niyatus shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Melanjutkan taklim kita pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab syurut jamak takdim, syarat-syarat jamak takdim. Dikatakan pada pertemuan yang lalu syarat-syarat jamak takdim yaitu ada 4. Yang pertama memulai sholat yang pertama atau yang awal. Kemudian yang kedua niat jamak di dalam sholat yang pertama atau yang awal. Yang ketiga berturut-turut antara sholat yang awal dan sholat yang kedua. Jadi tidak boleh ada bedanya dahulu. Yang keempat kekalnya atau terus-menerusnya udzur, yang mana udzurnya itu sampai waktu sholat yang pertama itu kita yakin bahwa waktu sholat yang pertama itu akan selesai secara sempurna ketika kita sampai di tempat tujuan. Ini bisa dilakukan kalau orang tersebut dalam keadaan musafir. Jangan di dalam kota terus macet, kita jamak aja dahulu. Ada syarat harus musafir, perjalanan jauh keluar dari tempat domisili kita. Nah itu ini berlaku. Kita lanjutkan bab selanjutnya yaitu syurut jamak takhir. Kalau yang kemarin itu jamak takdim yaitu menjamak, menggabungkan dan menarik ke awal. Jadi umpama zuhur dan asar dilaksanakan di waktu zuhur. Jadi asarnya ditarik, jamak ditarik, takdim ditarik ke waktu zuhur. Kalau ini kebalikannya, dijamak, digabung, ditarik, ditakhir di waktu yang terakhir, sholat yang kedua. Zuhur sama asar ditarik ke waktu asar. Syaratnya apa aja jamak takhir ini? Syurut jamak takhir itnani.
jamak takhir itu ada dua. Yang pertama, niyatut takhiri wa qad baqiya min waqtil ula. Niat jamak takhir pada waktu melakukan sholat yang pertama, sama niatnya di waktu sholat yang pertama. Ma yasa'uha wa dawamul udri. Ma sayauha, dan waktunya masih cukup untuk mengerjakan sholat. Jadi sholat duhur dan sholat asar jamak takhir diniatkan di sholat yang pertama. Biasanya sholat yang pertama yang punya waktu sholat, berarti kalau ditarik di waktu asar, yang punya waktu pertama sholat apa? Asar. Dan ditarik ke belakang di waktu asar, sholat asar diniatkan takhir. Nawaitu sholli fardhu sholatil asri takhiran ma sholatil zuhur majmu'an lillahi ta'ala, imaman atau makmuman berjamaah. Dia waktu saya ada bersono pas perjalanan, jadi si pemandu jalur itu sudah masuk sholat maghrib nih, terakhir. Iya. Memang nggak melaksanakan, cuma dia di mobil itu pas setengah menit baca niatnya. Niat, iya. Waktu masuk, Ya. dibaca niatnya. Nawaitu takhiril maghrib ila waktu isya. Cuman begitu. Iya. Tapi syaratnya harus masuk waktu dan diniatkan dulu, dan dia harus tahu syarat yang kedua, kekalnya udzur, terus menerusnya udzur sampai kepada sempurnanya waktu sholat yang kedua. Maksudnya apa? Kita yakin bahwa kalau perjalanan ini kita tempuh, tidak ada tempat yang sholat, taruh di situ hutan, itu tempatnya becek, gak karuan, tidak memungkinkan untuk kita sholat, dan kita tempuh perjalanan ini, kita yakin bahwa jalan yang kita tempuh untuk mencapai tempat sholat berikutnya itu waktu sholat yang pertama, yakni waktu maghrib, akan habis secara sempurna. Nah, itu syarat yang kedua. Itu yang dimaksud dengan wadamamul udri ila tamami tsaniyati, kekalnya atau terus menerusnya udzur sampai kepada sempurnanya sholat yang kedua, yaitu sholat isya. Masuk isya, habis sudah waktunya maghrib. Kita yakin itu waktu beduk maghrib tiba, kita niatkan seperti tadi, nawaitu takhiril maghrib ila waktil isya lillahi ta'ala. Karena tidak memungkinkan melaksanakan sholat di tempat itu. Apa? Karena tidak ada tempat untuk sholat, tahu-tahu jam gede di situ. Kalau sampai tempat tujuan, waktunya masih belum habis waktunya. Tidak bisa. Bisa, karena tidak kekal berarti udurnya. Buktinya nyampe di tujuan. Cuman kita nggak nyampe nih. Iya. Kita nyampe, berarti batal gitu ya. Iya. Niat jamak takhirnya tidak bisa. Harus karena masih ada waktu untuk melaksanakan sholat maghrib. Gitu. Yang dimaksud kekalnya udur ini waktu sholat yang pertama maghrib itu habis. Kita kebagian. Maka diniatkan jamak takhir karena di tempat itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat. Ini itu sekarang nggak tahu jam akhir. Ya. Karena kita udah sampai di tempat tujuan untuk sholat maghrib. Iya. Maghrib dulu, kita mau jalan lagi gitu.
masih ada waktunya. Jamak takdim. Karena kan itu bukan tujuan, bukan domisili kita. Dari sini kemana? Ke Tegal atau ke Pekalongan nanti kalau ziarah. Masih ada, kita di tengah-tengah jalan kita niatkan jamak takhir. Ternyata nyampe di tujuan sana masih ada waktu, harus sholat maghrib. Diniatkan takdim. Jadi sholat maghrib sekalian di sebab kita menjamak ini ada syaratnya tadi, kekalnya udzur waktu sholat yang pertama. Kalau duhur sama asar berarti duhurnya habis. Kalau maghrib sama isya berarti waktu sholat isya maghribnya habis. Gitu. Itu kalau takdim begitu. Sedangkan takdim juga begitu, sama. Kita takdim nih maghrib sama isya. Ada tempat untuk itu. Di sana nanti repot. Nah, kita takdim. Nah, kita yakin sampai tujuan nanti waktu sholat maghrib atau waktu sholat zuhur habis secara sempurna. Kalau kita masih sholat maghribnya waktu sholat maghrib masih tinggal, kita sholat maghrib jadi kalau kita jalan itu di Jakarta tadi kan hematnya ternyata di jalan cepat sebelum mati sholat maghrib kita ada tempat untuk sholat. Tempat waktu sholat itu domisili kita bukan. Bukan, itu ada perjalanan. Itu namanya kita dapat rukso. Dapat rukso itu keringanan, boleh karena kita musafir. Sama seperti orang ada nih kemana Cahaya supermarket. Ini ada diskon 50%. Celana yang harganya 500.000 jadi 250.000. Terserah mau diambil. Oh enggak, saya ini ada uang lebih, saya tetap bayar 500.000. Ya enggak apa-apa. Ya tetap kawinnya di situ. Hasilnya sudah. Nah, sebab itu rukso namanya, keringanan. Lagi hanya bagi musafir ya. Jadi kita jalan sholat jamak tapi tidak jamak. Tapi pada waktu mas menginginkan ada sholat maghrib. Iya. Waktu itu tapi jamak. Gak apa-apa, karena tempat tujuan itu bukan domisili kita, gitu. Kalau bapak balik dari Bandung ke Jakarta, nah itu lain. Karena Jakarta domisili bapak. Maka jamak takdimnya tadi kalau sudah sampai di sini waktu masih ada batal. Waktu sholat yang pertama ya. Batal. Tapi kalau waktu sholat yang pertama sudah habis, tinggal waktu sholat kedua, tidak perlu sholat lagi, sah. Karena waktunya kekalnya udzur tadi. Makanya kalau saya lebih cenderung ke jamak takdim. Karena apa? Kita nggak tahu kita di depan ada apa, kita nggak tahu. Jadi kita sudah menyelesaikan sholat. Tapi masing-masing itu ada keadaannya sendiri-sendiri. Bisa ditakhir lah karena apa? Di tempat ini tidak memungkinkan untuk sholat. Hujan gede, tidak ada tempat untuk berteduh. Tidak mungkin. Harus cari ke desa berikutnya baru ada tempat. Niat takhir dulu. Itu masuk waktu maghrib, niat dulu. Namanya itu takhir maghrib ila waktu isya. Niatnya di dalam perjalanan tadi ya. Tadi kan mungkin kita tadi berpikir perjalanan kok lancar, mungkin maghrib masih awal, masih dari awal maghrib kita sholat itu kita mau apa? Ini apakah? kalau masih ada waktu maghrib ya takdim. Gitu. Kalau masih kan maghrib sama isya nih ya. Kalau dikerjakan waktu maghrib namanya takdim. Gitu. Kalau maghribnya habis masuk waktu isya jatuhnya takdir. Tapi itu harus diniatkan dari awal. Kita harus tahu perjalanan itu. Makanya kalau saya ada tempat sholat cenderung ke
syarat jamak takhir yaitu mengakhirkan waktu sholat tadi dari waktu sholat pertama ke yang kedua, tarik jamak gabung. Itu syaratnya dua. Yang pertama niat jamak takhir pada waktu sholat yang pertama. Kemudian waktu masih cukup untuk mengerjakan sholat itu. Artinya seperti sholat zuhur sama asar ditakhir di waktu asar, masih ada waktu. Asar, sholat asar jam berapa? Sholat asar jam 3:30. Tiba-tiba jam 4. Boleh nggak? Boleh. Masih ada waktu. Nah, kalau kita datang tahu-tahu jam 6:15, nggak bisa mengerjakan sudah. Uduk di kamar mandi, maghrib, habis sudah. Nggak bisa. Jadi apa begitu? Hah? Ya kalau sudah tahu waktunya nggak begitu, lebih baik takdir. Gitu. Ya kalau katanya mungkin perkiraannya itu maksudnya programnya sudah lewat logonya mau asal itu masuk lagi Ya berhenti di situ, kita akan takhir di situ. nggak masukkan itu kalau masuk Ya, jadi udah masuk maghrib kalau kita ada kesempatan dan kan diperkirakan tadi Pak. Waktu zuhur sudah habis, kita niatkan takhir. Tahu-tahu macet, awalnya lancar, tahu-tahu macet, masih ada waktu sholat. Jam 4 atau 4:30, berhenti di situ. Iya, sholat takhir, zuhur sama tempat aja. asar. Jangan diteruskan kalau kita sudah sesat di situ. Makanya manusia ini dikasih akal pikiran, disuruh bisa memperkirakan. Ada tempat yang tepat, bagus, bisa buat untuk sholat, memungkinkan di sini. Berhenti sholat di sini, jangan ditunda. Sebab kita tidak tahu keadaan di depan seperti apa. Perjalanan juga Nah, jadi untuk menjamak itu berarti dua waktu jadi satu seperti zuhur ataupun asar. Itu apa jadi tetap 4 rakaat? Lihat perjalanannya. Kalau perjalanannya lebih dari 2 marhalah atau 98 kilo, boleh dikoser yang rakaatnya 4 menjadi 2. Tapi kalau perjalanannya kurang dari 2 marhalah atau 98 kilo, maka tidak boleh dikoser, boleh dijamak, digabung boleh, tapi tidak boleh koser. 4 tetap. Zuhur sama asar 4. Seperti mana? Sini Bogor 55 kilo, tidak boleh dikoser karena tidak sampai 2 marhalah. Sini Bandung boleh 100 kilo lebih. Kalau misalnya udah diumumin sama bisnya itu bahwa bis ini akan berhenti setiap waktu sholat, bis ini akan berhenti setiap waktu sholat. Apakah kita foto atau posko takdir kamu? Ya lihat perjalanannya, Bapak kemana? Iya, Kan gitu. setiap Iya boleh. Setiap waktu sholat berhenti. Ya bebas ya. Mau dikoser boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Orang diberhenti. Ini Ramayana buka, ada diskon untuk orang-orang dari luar kota. Gitu, seperti begitu contohnya kapan. Nah kita dari luar kota, kebetulan Ramayananya di Bandung sana. Nah, untuk orang-orang Jakarta dapat diskon. Bapak ambil enggak? Hanya Bapak aja, dilihat KTP-nya. KTP-nya mana? DKI. Nah, dapat diskon. Bapak nggak ambil, terserah kan diambil. Kalau saya ambil. Karena itu rukso, seperti begitu. Ya, ada diskon. Tapi orang situ nggak dapat diskon. Dilihat KTP-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini walaupun berhenti, tapi tujuan kita mana? Bandung. Tetap Bandung. Niat. Makanya innama a'malu binniyat. Sah